Dia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Identitas kita adalah adat, jati diri kita. Kita sebagai warga Dayak, orang Dayak, wajib mempertahankan eksistensi kita sebagai orang Dayak. Banggalah dengan jati diri kita, adat kita, budaya, tradisi kita. Karena sejatinya yang mengalir di darah kita adalah darah Dayak. Zaman ke zaman boleh berubah. Kalian boleh ganteng, boleh rambutnya warna merah, boleh tinggal di Amerika, boleh tinggal di Afrika. Tapi adat tradisi kita, jangan kalian sekali-sekali membuangnya. Jika kalian membuang adat itu sendiri, saya pastikan juga kehidupan kita juga tidaklah nyaman. Tidaklah juga tenang. Rezeki kita juga susah. Sama halnya dengan iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Pendidikan tanpa tindakan juga mati. Adat, iman, pendidikan itu memanusiakan manusia, ya, bukan mencelakakan manusia. Jangan menafsirkan adat itu jelek, adat itu kuno. Sudah bukan zamannya. Kalau tidak ada yang kuno, tidak mungkin ada yang kini, betul? Ya. Kalau tidak ada kampung, tidak mungkin ada kota. Kalau tidak ada leluhur, apa mungkin kita ada? Jelas tidak ada. Kita sebagai orang Dayak bukan menyembah hantu, bukan menyembah batu, bukan menyembah pohon. Itu hanyalah sebuah ucapan syukur kita kepada Aupa Majubata, Allah Ta'ala, ya. Atau bahasa sini apa itu? Hatala, hatala langit atau apa segala itu. Sama saja. Kita membuat sesajen itu, persembahan itu. Semua apa yang kita miliki tadi, apa yang kalian tanam, kalian pelihara, kalian kerjakan uang itu, segala makanan beras itu disembahkan. Agar semuanya itu berlimpah lagi, berlipat lagi. Kalian hantarkan kepada Jubata, bukan kepada hantu setan, atau jin atau iblis. Tidak. Hanya orang saja yang melihatnya, karena mereka tidak mengerti. Makanya kalau kenal adat itu jangan setengah-setengah. Jangan hanya bilang aku orang Dayak, tapi di rumah tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali praktek nyata tentang adat itu. Buatnya pelantara apa sih bahasa sini, pelantar itu. Ya. Kita sebagai orang Dayak wajib mempunyai itu. Karena setiap hari kita mengucapkan syukur atas hikmat, atas rezeki, atas hidup, atas keluarga kita yang boleh diberi kehidupan. Kita berdoa itu lewat cara kita orang Dayak. Orang Dayak sebelum mengenal agama, sebelum penjajah itu masuk ke kita sini, orang Dayak sudah mengenal namanya Jubata, Allah. Cuman kita tidak tahu siapa namanya. Saya yakin di setiap hati kita orang Dayak, pasti dia tidak akan menghilangkan jati dirinya sebagai orang Dayak. Karena kalau dia pergi saja di Jakarta, dari mana? Dari Kalimantan katanya. Orang apa? Orang Dayak. Ngaku juga dia orang Dayak. Tetapi kalau disuruh buat adat, tidak mau dia. Itu sudah lama, itu sudah kuno. Kami sudah punya agama. Apa kita dididik sebagai seorang yang munafik? Agama juga mengajarkan kita segala kebaikan, segala kasih. Adat juga mengajarkan kebaikan, segala kasih, pertolongan, semuanya sama. Tidak ada, cuman caranya saja kuno, caranya saja lama.
Karena orang tua kita zaman dahulu, mereka tidak sekolah. Tapi mereka lebih pintar dari kita. Gimana saya katakan lebih pintar? Dulu, tanah-tanah yang di belakang kalian ini, itu semuanya milik kalian. Benar tidak? Sekarang kita ada sekolah. Masihkah tanah itu milik kalian yang di belakang rumah? Sudah tidak. Gimana cara mereka mempertahankannya? Dengan tidak sekolah. Dengan adat. Mana tadi adat? Dengan adat. Mereka tidak semena-mena. Mereka tidak tamak. Tidak sombong. Tidak iri zaman dulu. Hanya kita dijajah saja pada waktu itu. Kita namanya bekayau. Diadu supaya kita habis. Hantam sesama kita. Membunuh sesama kita. Dan saya datang di situ untuk menyatukan kembali orang Dayak. Supaya kita mengenal diri kita. Siapa diri kita? Kita adalah satu bapak, satu mama. Orang lain senang kita pecah. Orang lain senang mengobok-obok kita. Agar kita tidak bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak kuat. Bersatu itu bukan hanya untuk perang, bukan. Untuk membangun peradaban kita orang Dayak. Membangun ekonomi kita. Membangun pendidikan kita. Membangun budaya kita. Itu adalah salah satu perjuangan juga. Mungkin kakek buyut kita dulu, mungkin mereka mempertahankan itu dengan cara mereka. Karena pada zaman itu zaman bekayau. Kita yang sudah mengenal sekolah ini, seharusnya kita lebih pandai lagi. Saya mau berpesan juga kepada kita semuanya. Sekarang IKN sudah dimulai. Kita tidak akan bisa menolak itu semua. Karena negara sudah menjatuhkan itu di Kalimantan Timur. TBBR tidak mungkin bisa menolaknya. Karena kalau kita menolaknya sama juga dengan melawan negara. Itu sudah berjalan dan kita TBBR mendukung tentang IKN. Tetapi kita jangan besar kepala. Kita harus mendidik anak-anak kita, generasi kita, agar tidak menjadi kuli, penonton di tanahnya sendiri. Mulai sekarang, sampaikan ke saudara-saudara kita pentingnya sekolah. Pentingnya sekolah. Karena nanti akan banyak orang-orang di luar kita itu berdatangan di Kalimantan. Karena pusat negara itu ada di Kalimantan. Minimal kita serendah-rendahnya SMA. Karena semua pekerjaan itu harus ada ijazahnya. Kemarin TBBR mempunyai kuota khusus untuk menjadi TNI dan polisi. Ayo daftarkan anak-anak kalian di Polres kalian lewat mangku-mangku kalian. Nanti rekomendasinya itu dari saya. Nanti dimulai dari bulan 3 nanti. Dipersiapkan fisik kalian, pendidikan kalian. Saya mau orang Dayak yang menjadi Kapolsek orang Dayak, yang mau jadi Kapolres orang Dayak, yang menjadi Kapolda orang Dayak. Itu yang mau saya. Jadi kita sentosa. Kita dipimpin orang kita sendiri, kan senang kita. Saya berharap anak-anak jangan putus sekolah. Saya yakin kalian setiap bekerja itu untuk menggapai cita-cita kalian. Tetapi kadang-kadang salah manajemen. Mulai sekarang kita harus mempunyai manajemen yang baik, ekonomi yang baik, bagaimana mengelola uang itu. Kita kadang-kadang banyak salah mengelola uang itu. Di Jawa sana, gaji itu ada yang 80.000, 50.000, 30.000 bahkan. Mereka mampu membeli motor, membangun rumah. Kita yang punya gaji 150.000, 200.000, bisa tinggal lato-lato saja yang ada. Apa mindset kita, pola pikir kita? Kita harus membangun Dayak kita dari diri kita sendiri. Pengalaman dengan orang-orang kita. Buang lagi cara-cara kesombongan kita, ego kita, tamak kita.
Kita tidak mau mengajarkan yang orang lain, takut orang lain lebih kaya dari kita, lebih jago, lebih pintar dari kita. Itu yang salah dari diri kita orang Dayak. Ayo kita berbenah diri, saling mengajari, saling menasihati, saling membahu-membahu membangun Dayak ini, agar Dayak tidak diremehkan orang. Malu saya. Dulu 5 tahun yang kemarin, ada enggak yang mau mengaku Dayak? Ada, tapi malu-malu.